Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita tentu bersyukur kepada Allah. Sekali lagi kita mengucapkan alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Kita mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk syukur kita dengan lisan kita bahwa segala puji milik Allah, dan karena kesempurnaan nikmat dari Allah itulah kita bisa beraktivitas hari ini. Maka kita memohon kepada Allah sekaligus memohon kepada Allah sekaligus agar setiap nikmat ini bisa kita gunakan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan ketakwaan kita setiap saatnya, sehingga kita termasuk orang-orang yang melaksanakan sunnah dari harapan dikabulkannya doa-doa. Mudah-mudahan dengan itu kita dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surganya kelak insyaallah. Dan mudah-mudahan duduk kita hari ini sungguh-sungguh mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu kita masuk surganya Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amalan kita, terlalu sedikit amalan kita untuk memberi surga, tetapi amalan kita adalah cara untuk mengundang rahmat Allah, yang dengan rahmat Allah itulah kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata para malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian disebabkan karena sabar di dunia. Maka di antara implementasi syukur yo sabar gitu. Kita memang harus sabar duduk seperti ini, sabar bangun malam, sabar di dalam belajar. Memang demikian yang dituntut oleh Allah kepada kita. Justru kita dikatakan sebagai seorang hamba karena ada unsur sabar dan syukur itu. Dan itulah dua unsur atau dua pilar surga, insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan berjunjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap betul mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Terlalu banyak amalan yang bisa mendatangkan syafaat. Kita tinggal memakai salah satunya. Di antaranya ketika adzan tadi kita menjawab, kemudian kita bersolawat, kita mendoakan wasilah, kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya, dan kita berdoa. Maka Rasulullah menyebut diampuni dosa-dosa kita dan insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak insya Allah. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Sebelum melanjutkan ada titipan pertanyaan, saya jawab dulu karena ini insya Allah pendek. Yang pertama, apakah boleh orang non muslim masuk masjid? Pertanyaannya itu. Saya ambilkan dari kitab Bulughul Maram di hadis nomor 254 dari Abu Hurairah. Ia berkata, ba'atsan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khayla fa'aja'at bi rajulin farabatuhu bi sariyatin min sauril masjid. Jadi ini kisah tentang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan berkuda lebih tepatnya. Kemudian ternyata pulangnya membawa seorang tawanan yang dia adalah orang non muslim. Maka kemudian para sahabat mengikat tawanan itu di salah satu tiang masjid. Berarti melebet masjid bukan? Masuk masjid ya. Kata-kata bahwa dia diikat di salah satu tiang masjid itu berarti di dalam masjid. Dari sini kita tahu ya bahwa ternyata boleh dimasukkan. Boleh ya berarti? Ya, itu jawabannya itu boleh. Tapi saya perinci sedikit. Ya. Nah, di dalam hadis ini para ulama menyebut beberapa faedah. Yang pertama, menjadi dalil bolehnya orang non muslim masuk ke dalam masjid. Makanya jangan masih ingat, saya pernah ceramah. Kemudian tiba-tiba ada orang menyampaikan, saya non muslim Ustadz, saya ingin mendengarkan ceramah dan saya ingin ikut sholat. Ya, berdasarkan dalil ini maka boleh memang, ya, boleh. Jadi
Kalau ada non muslim masuk ke dalam masjid dibolehkan. Sebagian ulama berpendapat harus dengan izin muslim yang menjadi ahlul baitnya. Dalam hal ini adalah takbir atau yang mewakili. Nah, ini saya kira secara etika saja memang harus demikian ya Bapak Ibu semuanya. Jadi dengan masuk ke rumah orang, kalaupun bukan masjid kan harus izin kepada sohibul baitnya. Ini apa gitu? Apalagi ini fasilitas umum. Jadi walaupun boleh, tapi tidak serta-merta kemudian tanpa izin. Kemudian faedah yang kedua, Rasulullah pernah menyetujui sahabat ketika mengikat Sumamah bin Utsal. Jadi ini adalah kisahnya Sumamah bin Utsal, masih kafir ya, waktu itu di masjid hingga lewat 3 hari. Lantas beliau bersabda, ini sebenarnya kisahnya menarik sekali panjang. Nanti dengan baca sendiri gitu. Apa yang engkau rasakan wahai Sumamah? Gitu. Ini terkait dengan sesuatu. Rasulullah bertanya pasti bukan sesuatu yang tanpa maksud nih. Apa yang kau rasakan wahai Sumamah? Itu maksudnya karena dia telah melihat aktivitas orang-orang muslim di dalam masjid. Apa saja? Melihat orang sholat, melihat orang baca Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan diikat 3 hari dalam rangka itu, dalam rangka agar Sumamah bisa melihat aktivitas orang-orang muslim dalam masjid. Artinya hari ini kalau kita tarik, kalau ada keperluan dakwah, khususnya orang non muslim dipersilakan masuk masjid, memang demikian yang dicontohkan. Tujuannya apa? Bukan diajak remi di masjid. Jadi agar melihat aktivitas orang muslim di dalam masjid. Harapannya apa? Nah ini yang ketiga, diharapkan dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dia di dalam masjid. Jadi orang pertanyaannya, bolehkah masuk? Boleh, silahkan. Apalagi kalau dengan keperluan yang memang ditujukan. Jadi diantara maksud memasukkan ke masjid seorang non muslim adalah agar ia mendengar bacaan Al-Quran. Jangan tahu nih, terlalu banyak sejarah orang masuk Islam gara-gara mendengar Al-Quran itu banyak sekali, sampai hari ini masih berjalan. Jadi kalau lihat di YouTube itu tentang orang-orang yang praktek tentang percobaan sosial di masyarakat gitu. Orang didengerin, orang non muslim didengerin Al-Quran, itu banyak yang kemudian tersentuh hatinya, tersentuh hatinya, atau minimal dia tentrem, merasakan ketentraman. Mungkin bisa ditanyakan ke beliau, Pak Bambang ini tetangga saya, beliau itu mu'alaf nih. Beliau dulu dari Katolik nih Pak nih. Ini Masya Allah. Jadi beliau cerita ke saya itu, kata beliau, ngaji itu Masya Allah kenikmatan luar biasa itu. Saya dulu ngaji itu harus mendatangkan ustadz gitu. Makanya beliau ketika saya tawari, saya ajak masuk, oh kok ditawari sampai nggak mau? Ya nggak mungkin, wong saya nyari gitu. Masya Allah. Masya Allah. Beliau yang pernah saya ceritakan kehilangan satu suruh pun eman-eman. Ini beliau, insya Allah nih. Jadi kebetulan rumahnya beliau di belakang rumah saya, di perumahan. Belum lama nih Pak nih, baru sekitar 3 bulanan ini. Masya Allah. Semoga Allah rahmati beliau dan seluruh yang hadir nih. Jadi yang kedua tujuannya adalah mengharapkan keislamannya. Jadi kalau jenengan punya saudara non muslim, kemudian jenengan ajak ke masjid, memang harapannya supaya mendapatkan hidayah. Dan saya jenengan harus meyakini bahwa masjid itu tempat yang sangat pas untuk menjemput hidayah, insya Allah. Kemudian ada yang berpendapat bahwa boleh masuk masjid manapun kecuali Masjidil Haram. Lazim gitu? Lazim. Pendapat di mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali yang sekarang kebetulan dalam tanda kutip mengurus Masjidil Haram itu berpendapat memang haram, bahkan masuk ke wilayah tanah haram pun haram. Ini apa gitu? Apalagi masuk ke Masjidil Haram berdasarkan pendapat dari 2 mazhab. Apa dalilnya? Quran surah At-Taubah ayat 28. Mereka berdalil dengan Quran surah At-Taubah ayat ke-28. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini butuh tafsir yang panjang nih. Saya bacakan teksnya, tapi jangan tangkap serta-merta nih. Innamal musyrikuna najasun.
Sesungguhnya orang-orang musyrik itu dihukumi najis. Nah, ini kadang-kadang bagi orang-orang yang tidak paham langsung, Islam kejem banget. Mosok nek dudu Islam terus najis gitu. Maksud najasun di situ tuh badaniyah. Maka dikatakan fala yaqrabul masjidah. Maka jangan masuk masjid. Sebenarnya ada keterangan tambahannya. Ayat itu masih bersambung. Sebada tahun ini. Nah, makanya di mazhab Hanafi, Bapak Ibu, kata-kata jangan masuk ke masjid bagi mereka yang musyrik yang dikatakan secara badaniyah najasun, pada tahun ini maksudnya adalah tidak bolehnya umroh dan haji, dan tidak bolehnya tawaf sambil telanjang. Itu maksudnya menurut mazhab Hanafi. Sehingga mazhab Hanafi mengatakan boleh saja non muslim masuk ke dalam tanah haram, bahkan masuk ke Masjidil Haram, berdasarkan dalil ini menurut mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Malik. Tetapi mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali yang sekarang sekali lagi mengurus Masjidil Haram itu mengatakan haram. Berdasarkan dalil ini pula, ya pokoknya nggak boleh masuk, ya sudah, gitu. Jadi wilayah ini wilayah yang luas. Kalau ada orang yang kenceng banget orientok, ya monggo. Ya. Tapi kalau ada yang berpendapat boleh dengan harapan-harapan yang ditetapkan, juga silahkan. Saya dipahami sampai di sini, supaya tidak jadi polemik lagi. Jadi kalau mleburan keperluan apa-apa, yo arep ngopo. Tetapi kalau ada keperluannya, maka bahkan sangat disarankan, silahkan. Kemudian, apakah ada sejarah bahwa orang non muslim masuk ke wilayah tanah haram? Misalnya ada, ketika kunjungan pembesar dari Taif, itu jangan tahu Taif itu kayak mana perlakuannya ke Rasulullah SAW waktu dakwah ke sana sampai berdarah-darah Rasulullah. Kalau dengan lihat sekarang, Taif itu indah sekali tempatnya, masya Allah. Dulunya sedemikian. Sejarah Taif itu sejarah di mana Rasulullah sampai didatangkan malaikat untuk mengizinkan mengangkat gunung di berbagai Taif, saking nolongsongnya Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah katakan enggak, saya ingin dari sulbi-sulbi mereka muncul ulama-ulama yang menyembah kepada engkau, orang-orang yang bertauhid kepada engkau. Dan terbukti hari ini Taif itu menghasilkan banyak ulama, masya Allah. Setiap doanya Rasulullah SAW itu terkabul, masya Allah. Kemudian juga pernah di Madinah, Abu Sufyan masih kafir waktu itu udah datang ketemu Rasulullah SAW. Dan Rasulullah kalau menerima tamu seringnya di masjid. Kemudian Umair bin Wahab masuk masjid untuk niat membunuh Nabi Muhammad SAW. Ternyata dia justru dapat hidayah di sana. Jadi intisarinya, jadi kalau di pertanyaannya bolehkah masuk? Boleh, sepanjang ada keperluan. Sekarang sebaliknya, orang Islam masuk ke tempat ibadah orang non Islam, pertanyaan keduanya itu, apakah boleh? Berarti ini kan kemana saja? Ke gereja, ke sinagog, berarti termasuk ke candi. Kalau candinya untuk ibadah, Borobudur untuk ibadah enggak? Ya, jadi hanya menentukan yang di pariwisata siapa? Apakah hanya sebagai tempat wisata pure atau juga sebagai tempat ibadah? Jika lo berfungsi sebagai tempat ibadah, maka hukumnya makruh. Nah, ini nanti dikatakan Ustadz Wahid nggak mendukung pariwisata. Sing mau melintir bisa saja. Saya menyampaikan hukumnya begini. Jadi ini dengan masuk ke gereja, masuk ke sinagog, masuk ke kelenteng, masuk ke candi, itu dihukumi sebagian besar di mazhab Hanafi mengatakan makruh. Bahkan di mazhab Hanafi makruhnya yang tahrim, makruh yang mendekati haram. Makruh ning banget, tapi tetap makruh, bukan sampai derajat haram. Kemudian pendapat yang kedua, mayoritas
pendapat mazhab Malik, Hambali dan sebagian Syafi'i membolehkan jikalau ada keperluan. Mbuh nek jogo gereja ini keperluan bukan? Enggak tahu itu. Jenengan silakan yang mendefinisikan. Tapi ini kegiatan harian, keperluan sering-sering ini rasa-rasanya rada dipertanyakan. Tapi kita harus sampaikan hukumnya. Secara asal jikalau ada keperluan boleh. Kemudian di mazhab Syafi'i sebagian yang lain mengatakan boleh jikalau ada keperluan dan mendapat izin dari mereka. Bahkan kalau kita lihat sejarah, kita sholat di dalam gereja pun boleh asal bersih, memenuhi syarat-syaratnya. Ini kok yo aneh-aneh wae yo. Kok sengaja-sengaja itu. Ini bicara hukum Bapak Ibu, bicara hukum. Jenengan kedatangan waktu sholat pas di situ. Kemudian jenengan memang harus di situ keadaannya, maka dibolehkan. Jangan kok di situ, di penjara tidak pakai baju pun tetap sholat. Jadi itu, ini insya Allah ringan, jangan disoal. Insya Allah hal yang ringan. Maka kalau ada orang-orang yang mau masuk masjid dengan keperluan, silahkan. Demikian juga jenengan. Kalau mau masuk ke tempat ibadah orang lain juga silahkan dengan keperluan. Khawatirnya kalau jenengan enggak dengan keperluan kena subhat, nanti jenengan malahan lah kita ini yo nyaman yo oke gambarin barang terus jenengan seneng. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaten nggih insyaallah nggih. Baik, sekarang kita melanjutkan fikih sholat sunnah kita. Kita masih di bagian keutamaan, karena sekali lagi memahami keutamaan itu pondasi yang sangat mendasar. Kemarin kita sudah bacakan hadis saddidu wa qaribu wa'malu. Jangan sudah 40 rakaat belum? Sudah 40 rakaat belum? Nah, ini nih hadis ini kita sudah baca. Kata Rasulullah saddidu wa qaribu wa'malu. Kita disuruh lurus niat tenanan, menyelesaikan seluruh yang wajib, kemudian sunnah-sunnah yang muakkadah ditekan, itu dilaksanakan. Maka pertanyaan saya, kita sudah belajar hadis ini, pertanyaannya sudah 40 rakaat belum? 17 rakaat sholat fardu, 12 rakaat sholat rawatib muakkadah, dan 11 rakaat sholat dalu. Itu standar minimal wong tiang sampun ngaji nih pun ibu. Jadi jenengan kalau sudah ngaji kok belum seperti itu, berarti ngajinya belum berhasil. Kita sudah masuk bab sholat sunnah. Ingat-ingat Bapak Ibu, sebagaimana janji dari Nabi Muhammad SAW, siapapun yang diberi ilmu oleh Allah, ditakdir dapat irsyad wal bayan, sebagaimana jenengan hari ini. Kok jenengan melaksanakan ilmu itu, apa janjinya? Allah akan bukakan ilmu yang lain yang sebelumnya jangan nggak tahu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Maka dilaksanakan Bapak Ibu. Ini mempermudah proses belajar kita. Jika jenengan melaksanakan apa yang sudah jenengan dapatkan, maka Allah berjanji akan membukakan ilmu lain yang sebelumnya jenengan nggak tahu. Dan kita banyak tidak tahu sesungguhnya. Apalagi kalau bicara bab muamalah, kan luas sekali. Saya saja belajar enggak selesai-selesai, tekan kapan? Tekan mati kok menawa kata jorong rampung. Karena cabangnya sangat banyak sekali. Maka biarkan Allah yang membukakan ilmu itu kepada kita dengan cara apa? Laksanakan ilmu yang sudah jenengan peroleh. Sahih, masya Allah Bapak Ibu. Jadi jangan cuma lewat doang. Kalau sudah ada, apalagi ada hadis saddidu wa qaribu wa'malu, kata Rasulullah. Coba, nek ora iso pas kena panah sing nomor 10 yo minimal 9 lah, ojo loro gitu maksudnya. Jadi minimal yang 40 lah. Kalau enggak kayak Imam Ahmad 300 rakaat, ya kita yang 40 lah standar. Ada perlombaan memanah nih, karena ini kan kaitannya dengan hadis ini kemarin. Korea lawan Indonesia di YouTube ada itu. Kemudian mana? Dapat Korea dapat 10 nilainya di ruangannya 10. Tapi di dalam ruangan yang 10 itu kan ada lingkaran lagi, ya enggak? Coba kalau jangan perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, dan di dalam 10 itu ada pusatnya lagi kecil.
orang Indonesia di tempat kecil itu semua, padahal orang Korea sudah mau menang katanya. Berarti kalau kata-kata sadidu itu ya ono tenan gitu. Kalau wakoribu kan nek ora 10 KB ya minimal 9 lah, itu wakoribu. Jadi sadidu itu bisa 10 semua, dan ini ternyata ada, jadi dicontohkan tuh dari belajar memanah itu, masya Allah. Masalah saya kagum betul gitu melihat, masya Allah bisa ya kayak gitu. Orang sudah wah jelas menang ya 10 KB, jebule ono sing nancep pas tengah-tengah KB. Masya Allah. Kemudian Rasulullah menyebutkan wa'lamu anna khairu a'malikum as-shalat. Ketahuilah bahwa amal yang paling baik untuk kalian adalah sholat. Itu kemarin kita bacakan pertama di bab tentang keutamaan sholat sunnah. Mudah-mudahan sudah dilaksanakan. Saya ulang kenapa? Karena ternyata beberapa sesepuan nggak langsung nangkep yang saya sampaikan. Ternyata diulang-ulang itu penting nih. Penting ternyata. Jebule iki ngono kuwi to. Nah, ini saya ulang sedikit nih. Kemudian kita lanjutkan, kemarin sudah sampai bahwa dibangunkan rumah di sorga ketika kita melaksanakan sholat 12 rakaat. Sebagaimana kisahnya Asyah, istri dari Fir'aun laknatullah alaihi. Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim ketika meminta tempat yang baik di dalam Al-Quran. Kemudian yang berikutnya nomor 5 nih adalah cara menjaga kebahagiaan agar tetap langgeng. Itu sholat, Bapak Ibu. Apa yang kita cari dalam kehidupan di antaranya adalah kebahagiaan dalam hidup. Terserah Allah nanti bahagianya dibuat bagaimana, tapi caranya adalah dengan memperbanyak sholat. Contoh misalnya, kok ada orang yo kata yo nungumah kata yo betah itu. Ya karena Allah berikan betah kepada dia. Sementara ada orang yang sudah berusaha punya program, yang Bali, yang Flores, yang ini, yang orang betah-betah. Enggak betah-betah hidupnya, enggak bahagia-bahagia hidupnya. Memang soalnya bukan di persoalan dia jalan-jalan, soalnya dia memperbanyak sholat atau tidak. Makanya cara menjaga kebahagiaan bagi seorang muslim memang memperbanyak sholat. Kata Rasulullah SAW, aqimis sholat ya Bilal. Suruh apa? Menegakkan sholat. Dirikan sholat ya Bilal. Arihna biha. Istirahatkan kami dengannya. Nya apa itu? Nya sholat. Si Rasulullah SAW itu sholat itu sebagai tempat istirahatnya dia. Maka kalau dengan ingat dulu ketika kita membahas tentang cara mendapatkan sholat khusyuk, di antara yang dimaksud dengan sholat adalah kita yunaji robbahu, kita sedang berbisik-bisik dengan Rob kita. Yunaji atau munajat artinya kita berbisik-bisik dua arah dengan Rob kita. Sesungguhnya ketika sholat kita sedang berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sekarang, bagaimana kita tidak bahagia dan tentrem? Kita sedang berbisik-bisik kepada Zat yang menguasai langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi, yang akan membuat kita sehat atau sakit. Coba bayangkan, jenengan diberi kesempatan bisik-bisik dengan presiden saja, mungkin jenengan akan merasa lebih tentrem. Ada orang, saya lihat kemarin kasus seorang pengacara, seorang pendeta mukuli istrinya. Dengar nggak kemarin itu? Sampai istrinya tuh apa namanya rusak. Apa kata-katanya? Aku ki kebal hukum, koncoku ki akeh, pejabat koncoku akeh, dijamin aku orang bakal dihukum. Bayangin, 20 tahun loh itu melakukan kekerasan dalam rumah tangga KDRT itu. Karena Pak merasa nyaman ada yang melindungi. Bayangkan Bapak Ibu, kita muslim, pelindung kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara komunikasi terbaik adalah ketika sholat. Maka sebenarnya kalau dengan perdalam makin dalam mempelajari keutamaan sholat, jangan akan makin cinta dengan sholat. Jangan pasti akan mengatakan, oh bener yo, Imam Ahmad iso 300 itu beneran Bapak Ibu. Karena jangan hari-harinya akan diliputi dengan itu. Pengen iki sholat, pengen iki sholat. Bener-bener itu akan merasakan hal seperti itu. Mudah-mudahan kita yang hadir semuanya akan diberi rasa itu, mudah-mudahan. Kata Rasulullah, aqimis sholat ya Bilal.
Dirikan sholat Bapak Ibu, suruh adzan maksudnya. Arihna biha, dan istirahatkan saya dengannya, masya Allah. Kemudian dikatakan waju'ilat qurratu aini fis sholat. Adapun yang menjadi hiasan, yang menjadi kesejukan pandangan mata bagi Nabi Muhammad SAW ada di dalam sholatnya, Bapak Ibu. Coba jenengan resapi, ini manusia terbaik loh, yang kita disuruh bersolawat kepadanya. Secara khusus Allah perintahkan saja, ternyata menjadikan sholat itu sebagai sesuatu yang betul-betul menyenangkan hatinya. Kalau kita sholat kok belum seperti itu, pasti ada masalah. Kita belajar sholatnya belum clear, yakin. Di tengah-tengah kesibukan yang sedemikian dahsyat, kalau kita tegak sholatnya benar, itu kenikmatan luar biasa. Sebagaimana saya ceritakan ke panjenengan, kakak ipar saya itu, saya bangun jam 1 lagi berdiri, saya bangun jam 2 lagi berdiri, saya bangun menjelang subuh lagi berdiri. Orang ngadeg kayak sholat. Masya Allah, ini bukan orang kaya, miskin dulunya itu, tapi sekarang Masya Allah, sekarang diberi usaha yang lancar dan tetap begitu. Kalau jenengan ke Masjid Al Yakin yang di Tugu itu, dia pasti di soft pertama, nggak pernah di soft nomor 2, soft pertama. Kadang-kadang dia yang adzan. Masya Allah, ada orang begitu nih, orang yang betul-betul cinta banget. Masuk ke masjid untuk duhur itu bukan nunggu iqomah setengah jam sebelum duhur, udah duduk di situ, seperempat jam lah minimal, udah duduk di situ, udah zikir di situ. Nanti selesai sholat enggak pulang udah pada pulang, dia masih di situ. Masya Allah, ini Masya Allah. Jadi orang-orang sudah merasakan itu dan memang menenteramkan, orangnya menenteramkan akhirnya. Kemudian Rasulullah selalu mendorong di dalam banyak hadisnya untuk kita memperbanyak, bukan hanya menjaga tapi memperbanyak jumlah sholat kita. Yang berikutnya nomor 6, Nabi SAW menjadikan sholat untuk mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu jenengan kan sering bertemu dengan teman-teman. Kadang-kadang kita mengadu soal kita. Wah, aku ki bojoku ngene iki, ini banyak sekali kan. Ketahuilah, tempat mengadu terbaik adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Lewat apa? Lewat sholat kita, ibu-ibu semuanya. Ini saya sampaikan khusus kepada ibu-ibu, sepertinya memang ibu-ibu sering curhat. Curhatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah menjadikan sholat sebagai tempat mengadu. Dalilnya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat ke-45-46. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratan illa 'alal khashi'in. Kata Allah, minta tolonglah Allah dengan sabar dan salat. Kemudian wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya hal itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang bertakwa, orang beriman itu bukan tanpa soal, Bapak Ibu. Jangan pernah jangan berpikir bahwa orang-orang yang soleh itu kemudian enggak diberi soal. Kadang-kadang soal mereka lebih berat daripada panjenengan semua. Bisa jadi. Dan itu rumusnya memang begitu. Innallaha yuhibbu qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai seseorang, mencintai suatu kaum, ibtalahum, justru Allah akan berikan ujian kepada dia. Maka Bapak Ibu perhatikan ya. Kenapa saya tekankan jenengan banyak sholat? Ini tolong diinstal betul ini. Kalau jenengan ingin mendapatkan sakaratul maut yang ringan, tentu saja husnul khotimah tidak selalu dengan sakaratul maut yang ringan nih. Catatan. Bisa jadi sakaratul mautnya berat, tapi dia husnul khotimah. Tapi kalau kita ingin husnul khotimah dengan sakaratul maut yang ringan, ingat ini terkait dengan ini, bahwa kita tuh harus khusyuk. Seseorang, setiap kita ini, Bapak Ibu semuanya, sejak waktu diciptakan dulu sudah punya manzilah masing-masing. Pak Gito kedudukannya di mana, Pak Parti, Pak Bambang, semuanya yang hadir di sini, itu sudah punya manzilah kedudukan yang masing-masing. Kita nggak tahu Bapak Ibu, kita nggak tahu kedudukan jenengan itu di surga tinggi atau rendah, kita nggak tahu. Andai kemudian ternyata jenengan tinggi kedudukannya, insya Allah kalau jenengan rajin ngaji, insya Allah tinggi, insya Allah, Allahumma amin.
maka Allah itu akan pantaskan kita untuk sampai di titik itu, sampai di titik manzilah itu. Kalau ternyata jenengan kok ibadahnya kurang, istighfarnya kurang, maka closingnya di sakaratul maut. Jenengan akan dibuat berat sekali sakaratul mautnya, sehingga jenengan pantas mendapatkan kedudukan yang tinggi. Untuk finalnya, maka sakaratul maut final, jenengan selesai setelah itu. Maka kalau jenengan sholatnya kok kurang oke, istighfarnya kurang banyak, sedekahnya kurang banyak, penggunaan harta panjangnya masih belum bagus, kok jenengan ternyata sudah ketulis, ketakdir bahwa jenengan kedudukannya tinggi, jenengan akan dibuat berat sekali di sakaratul mautnya. Ini berlaku sebaliknya. Jikalau ada orang kafir, dia berbuat baik, banyak pertolongan, bangun jalan lah, inilah, nulung tonggolah, non muslim, maka Allah menjanjikan kepada dia sakaratul maut yang ringan banget, karena final pembalasan kebaikan dia ya waktu sakaratul maut itu. Bisa jadi orang non muslim senyum ketika meninggal dunia, bisa jadi karena ringan buat dia, buah kebaikan dia di dunia dan dibalasnya di dunia. Di akhirat sudah gak dapat apa-apa. Sangat dipahami sampai di sini. Maka ini berat, nih berat lah, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, di ayat berikutnya, yaitu orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang sadar bahwa dia akan balik kepada Allah. Ini loh Bapak Ibu semuanya. Ini dari Al-Baqarah 45 mengatakan, sungguh yang namanya sabar dan sholat itu tempat kita meminta tolong kepada Allah, dan ini berat kata Allah, dan ini berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ini menunjukkan memang berat Bapak Ibu semuanya, kita menghadapi soal-soal yang berat. Siapa yang khusyuk? Yaitu orang-orang yang sadar betul dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin kita sebut nih bahwa secerdas orang adalah orang yang banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk setelah kematian. Nah, ini sangat bersambung ya, dengan ayat-ayat yang lain. Jadi Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya mengatakan ayat ini menunjukkan Allah memerintahkan hambanya untuk menjadikan sabar dan sholat sebagai pijakan bantuan di dalam meraih apa yang mereka harapkan dari kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kalau kita punya soal, ya dengan sabar dan sholat, dengan sabar dan sholat, kita betul-betul memohon kepada Allah. Setiap kita tuh pasti punya soal, setiap kita pasti punya soal. Justru dengan soal itulah kita diberi peluang oleh Allah untuk mengimplementasikan ayat ini dengan buat ada soal pripun. Ya kan? Jenengan diminta oleh Allah untuk khusyuk di dalam sholat, kemudian menjadikan sabar dan sholat sebagai tempat untuk minta pertolongan kepada Allah. Kalau jenengan orang harus disabari, sugih, apa-apa serba ono dan sebagainya, ini disabari apa nih misalnya. Maka Allah datangkan soal dalam rangka memang seperti ini tujuannya Bapak Ibu semuanya. Maka Rasulullah menjadikan sholatnya sebagai tempat mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain adalah ketika Rasulullah menyebutkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jika hasabahu amrun sholat, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jikalau diberi masalah maka Rasulullah sholat. Jadi kalau jenengan pernah masih ingat tentang kita ketika kita belajar tentang istighfar, kata Rasulullah, nahu layuhun alal qalbi, sesungguhnya kadang-kadang sekali juga merasakan kondisi tidak tentram. Kemudian wa astagfirullah, kemudian saya beristighfar kepada Allah dalam jumlah ini, dan ikuti dengan sholat. Demikian yang Rasulullah lakukan sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga niru begitu Bapak Ibu. Coba jenengan perhatikan bagian ini. Kalau begitu mungkin nggak kita sholat sehari semalam itu sampai 100 rakaat? Mungkin Bapak Ibu. Bukankah jenengan sering nggak tentrem? Bukankah jenengan kadang-kadang sering merasakan nggak nyaman? Ketika nggak nyaman apa yang dilakukan? Istighfar, ambil air wudhu, sholat. Deg. Oh anak, oke, ngopo sholat. Jenengan memikirkan semua orang-orang, oh suami saya lagi di luar, jangan-jangan sholat. Anak saya di sekolah, jangan sholat. Coba, kalau begitu jumlah sholat yang kita lakukan banyak gak kira-kira?
banyak sekali Bapak Ibu, banyak sekali. Maka sekali lagi Rasulullah menyebutkan memang sholat untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim tidak akan merasa sendirian. Nah, ini maksudnya. Jadi seorang muslim itu secara psikologis tidak akan pernah merasa sendirian. Tapi dia merasa dapat dukungan dari Zat yang menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu semuanya, ini kalau belum dipraktikkan itu susah mengatakannya. Makanya disebutkan dalam ayatnya, ini berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Masa sih sabar kali sholat ngerampung dia soal? Masa sih? Pasti ada perasaan seperti itu. Maka dia katakan berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Saya melihat perjalanan kakak saya itu, ya Allah Bapak Ibu, saya pernah ceritakan penjenengan kan ke Malaysia, susah, udah susah semacam dilayani ke awal bojone tiba senganti kakinya itu untuk jalannya aja susah. Udah gitu anaknya kecopot sama ular malam-malam di waktu itu di Riau nih, subhanallah. Masalahnya itu banyak orang bertakwa ini, masalah sampai akhirnya pindah ke Jogja. Ikut saya 2 tahun waktu itu, makanya saya tahu kegiatan sholat malamnya dia, karena ikut saya 2 tahun. Waktu itu saya masih longgar, dana masih longgar, tempat masih longgar. Beliau itu seperti itu. Sekarang Masya Allah dikasih solusi sama Allah di akhir masa hidupnya. Saya katakan akhir masa hidup kan udah 50 tahun lewat, berarti kan sudah akhir masa, dibuat bertakwa seperti itu, dan ekonominya juga dikasih sama Allah. Masya Allah, wal akibatul lil muttaqin. Ujung yang baik selalu bagi orang-orang yang bertakwa. Bahwa melewati proses yang panjang, iya Bapak Ibu. Makanya kalau jangan melihat orang soleh masih susah, hargailah dia. Kenapa? Yakin pada akhirnya akan terbaik. Maka dikatakan berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, Bapak Ibu, bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi memang orang muslim itu tidak pernah merasa sendiri. Ini penting ya, poin ini penting loh ini Bapak Ibu. Ingat, jenengan tuh nggak sendiri. Jenengan tuh mendapat dukungan dari Allah Subhanahu wa taala sepanjang jenengan masih sholat. Masya Allah. Jenengan punya dukungan gimana rasanya? Jenengan punya kebutuhan, wah tenang, masih ada Pak Fulan yang bos. Insya Allah ini apa-apa bing ono dek. Itu saja jenengan mungkin nyaman. Apalah lagi yang menjadi pendukung jenengan adalah Zat yang menciptakan langit dan bumi, yang berhak memberikan rezeki, yang berhak menahan rezeki, yang melapangkan rezeki, yang menyempitkan rezeki. Bayangin Bapak Ibu. Jadi kalau ibu-ibu kebetulan ada soal, apalagi kalau sudah sepuh punya soal persoalan rumah tangga, jadikan sholat tempat mengadu Bapak Ibu semuanya. Saya katakan ibu-ibu karena sering banyak bikin soal itu bawa bapak ini. Tadi saya bacakan ayat, saya baca ulang 2 kali ini. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa. Ini problemnya bapak-bapak ini. Nek jenengan gelem entuk loro, telu, papat kan ibaratnya itu. Udah tua pengen nambah, la ilaha illallah. Udah tua pengen nambah. Padahal akhir ayatnya apa? Fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Nek kowe ra iso adil, siji wae. Kadang-kadang orang mengambil awal ayatnya saja gitu. Sudah tua pengen nambah. Ini kan masalah. Masalah mau napa mboten? Enggak, kata bapak-bapak. Bagi ibu-ibu masalah saya yakin. Kalau seperti itu ibu-ibu mengadu kepada Allah. Jangan lari itu mengadu sama Allah, mengadu sama Allah. Maka seorang muslim semestinya memperbanyak sujud, bertadaru istilahnya itu kondisi di mana jenengan tunduk kepada Allah, menghinakan diri panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dia menyingkirkan berbagai masalah dan kesulitan serta memberi anugerah kebaikan dunia dan akhirat. Ibnul Qayyim menyebutkan sekitar 12 manfaat terkait dengan ayat yang saya sebut. Sekarang sudah jam 6 kurang 10. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya saya sampaikan ada 12 manfaat yang disebut terkait dengan ayat itu. Demikian juga nomor 7 nanti tentang sholat akan mendatangkan ketenangan dan ketentraman jiwa muslim, seorang muslim, dan dia akan merasa sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sangat banyak. Nanti insya Allah dibacakan di pertemuan berikutnya. Ini pondasi Bapak Ibu. Saya menyampaikan ini semua menjadi pondasi buat jenengan untuk rajin sholat sunnah. Apalah artinya mempelajari fikih sholat sunnah yang sangat banyak, kan jumlahnya banyak sekali fikih sholat sunnah. Tapi kalau jenengan nggak punya pondasi yang kuat, jenengan nggak punya semangat untuk melakukan, untuk apa?
Makanya saya katakan selalu irsad wal bayan itu dengan taufik. Mintalah kepada Allah hidayah, irsad dan wal bayan dan taufik. Maka saya ingin ketika nanti bertemu lagi, wis petang puluh tenan dengan sudah menjaga yang 40. Kayak gitu loh Bapak Ibu. Supaya pembelajaran kita ke depan lebih mudah. Karena setiap yang dilaksanakan Allah janjikan ilmu baru yang jenengan sebelumnya tidak paham. Demikian yang disampaikan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.